Di balik kerasnya jalan lintas Sumatera, ada kisah tentang darah, dendam, dan keberanian. Seorang perempuan bernama Wulan, anak dari Thohir sang mantan preman, harus menghadapi warisan kelam ayahnya dan melawan bayangan lama yang bangkit. Inilah perjalanan penuh air mata, pertarungan, dan harga diri di jalanan. Malam itu hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan basah dan dingin yang terasa menusuk tulang. Di sebuah gudang tua yang sudah lama tak terpakai, suasana mencekam menggantung di udara. Lampu redup berayun pelan di langit-langit yang hampir roboh. Di sanalah Wulan, gadis belia, diikat dan dikelilingi oleh para anak buah Marzuki. Wajahnya pucat, matanya penuh takut, namun masih ada api kecil perlawanan yang menyala dalam sorotnya. Marzuki, lelaki bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di wajahnya, berdiri angkuh di tengah ruangan. Tatapannya menusuk, suaranya berat penuh kebencian. Thohir akan datang, dan malam ini, aku akan mengubur dia bersama semua masa lalunya, katanya dingin, membuat anak buahnya bersorak. Bagi Marzuki, menculik Wulan bukan hanya sekadar taktik, tapi pukulan telak untuk membalas dendam lama kepada rivalnya. Tak lama kemudian, pintu gudang berderit keras. Sosok Thohir muncul dari kegelapan malam, langkahnya mantap meski tubuhnya sudah dimakan usia. Matanya menatap lurus pada putrinya, lalu beralih ke Marzuki dengan sorot tajam penuh amarah. "Lepaskan anakku, Marzuki. Perseteruan kita cukup sampai di sini," ucapnya lantang. Namun Marzuki hanya tertawa kasar, menantang dengan sikap penuh kesombongan. Tanpa aba-aba, pertarungan pun pecah. Thohir melempar tubuhnya ke tengah kerumunan, menghajar para anak buah Marzuki satu persatu. Pukulan dan tendangannya masih secepat dulu, membuat beberapa orang langsung tumbang. Wulan hanya bisa menatap, air matanya jatuh deras ketika melihat ayahnya sendirian melawan banyak orang demi menyelamatkannya. Marzuki akhirnya turun tangan. Dengan sebilah pisau panjang, ia menantang Thohir dalam duel yang sudah lama tertunda. Kedua pria itu berhadapan di tengah gudang, napas mereka memburu, tatapan saling menerkam. Kilatan senjata menari di bawah cahaya lampu redup, menghasilkan suara dentum yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Thohir berusaha menahan serangan demi serangan Marzuki, sementara sesekali ia melirik ke arah Wulan yang masih terikat. "Bertahanlah, nak, ayah di sini," gumamnya dengan suara bergetar. Luka-luka mulai menghiasi tubuhnya, namun Thohir tetap berdiri. Ia tahu malam itu mungkin jadi malam terakhirnya, tapi yang penting Wulan selamat. Dengan sisa tenaga, Thohir berhasil melumpuhkan dua anak buah Marzuki yang mencoba mendekat ke Wulan. Ia menebas rantai yang mengikat putrinya dengan senjata yang berhasil direbut, membuat Wulan bisa bergerak bebas. Gadis itu langsung berlari ke sudut, menangis sambil berteriak, "Ayah, jangan tinggalkan aku." Suaranya menambah beban di dada Thohir, sekaligus menjadi penguat terakhir. Namun pertarungan itu kian sengit. Marzuki menusuk dada Thohir dengan pisau, membuat tubuh sang mantan preman bergetar hebat. Darah mengalir deras membasahi lantai gudang. Tapi sebelum tumbang, Thohir masih sempat mengerahkan sisa tenaganya, menghantam perut Marzuki dengan pukulan keras yang membuat lawannya juga jatuh berlutut. Thohir berlutut lemah, darah menetes dari mulutnya. Ia menoleh pada Wulan yang menangis keras, lalu tersenyum samar. "Hidup kuatlah, nak, darah ayah ada padamu," bisiknya lirih. Dengan kalimat terakhir itu, kepala Thohir terkulai, napasnya berhenti. Wulan menjerit, mengguncang tubuh ayahnya yang sudah dingin, tak rela melepaskan. Marzuki pun akhirnya tumbang karena luka parah yang ia derita. Anak buahnya lari kocar-kacir, meninggalkan dua jasad pemimpin yang sama-sama tewas. Malam itu, di gudang, terbengkalai dengan bau darah yang pekat, lahirlah luka mendalam di hati Wulan. Malam itu pula, api dendam dan keberanian mulai tumbuh dalam dirinya, menjadi warisan paling kelam dari sang ayah. Sejak malam kelam di gudang terbengkalai itu, hidup Wulan tak pernah sama lagi. Bayangan ayahnya yang terkapar bersimbah darah selalu hadir dalam setiap tidur, menghantui setiap langkahnya. Ia kehilangan sosok pelindung, sekaligus dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa dunia jalanan tak pernah mengenal belas kasihan. Luka itu membuat Wulan tumbuh menjadi gadis yang berbeda dari anak-anak perempuan sebayanya. Wulan tinggal sendirian setelah kematian Thohir. Tak ada sanak keluarga dekat yang benar-benar peduli, hanya beberapa tetangga yang sesekali menengok. Namun Wulan bukan tipe yang mudah mengeluh.
Ia bekerja serabutan sejak remaja, mengumpulkan uang seadanya. Hidup keras membuatnya belajar bahwa kelemahan hanyalah undangan bagi orang lain untuk menginjak. Darah Thohir yang mengalir di nadinya perlahan menampakkan wujudnya. Meski perempuan, Wulan tidak takut melawan siapapun yang berani merendahkannya. Berkali-kali ia terlibat perkelahian di pasar atau terminal, bahkan dengan laki-laki yang jauh lebih besar darinya. Tangannya cepat, sorot matanya tajam. Orang-orang mulai menyebutnya anak preman, bukan karena ia mencari masalah, melainkan karena keberanian yang tak biasa. Di usianya yang makin dewasa, Wulan memilih jalur hidup yang jarang ditempuh perempuan lain. Ia menjadi seorang supir truk lintas Sumatera, pekerjaan yang keras dan berbahaya. Jalanan panjang yang dipenuhi tikungan, jurang, dan preman pemalak bukan penghalang baginya. Justru di sanalah ia merasa hidup, seakan roda besar truk adalah nadi yang terus berdetak untuknya. Supir-supir lain awalnya meremehkannya. Bagaimana mungkin seorang perempuan muda bisa bertahan di dunia yang didominasi lelaki? Namun pandangan itu berubah setelah mereka melihat sendiri bagaimana Wulan menghadapi para pemalak jalanan. Ia tidak pernah mundur, bahkan sering membuat lawannya ciut hanya dengan tatapan dingin yang mengingatkan pada Thohir. Meski begitu, setiap kali malam tiba, Wulan kembali menjadi dirinya yang rapuh. Ia duduk sendirian di kabin truk, memandangi langit berbintang, lalu teringat wajah ayahnya. Ia tahu, keberaniannya adalah warisan Thohir, tapi luka di dadanya pun tak pernah sembuh. Dalam hatinya, ada dendam yang belum terselesaikan, dendam pada nama Marzuki, meski pria itu sudah mati bersama ayahnya. Wulan percaya, masih ada sisa-sisa anak buah Marzuki yang berkeliaran. Mereka mungkin bukan lagi kelompok besar, tapi racun dendam itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika suatu hari bertemu mereka, ia akan memastikan darah Thohir tidak tumpah sia-sia. Dunia jalanan harus tahu bahwa warisan Thohir kini ada padanya. Nama Wulan mulai bergaung di kalangan supir. Mereka merasa aman bila ia ada di jalur yang sama. Perempuan itu beda, berani setengah mati, begitu kabar yang beredar. Sementara itu, kabar lain juga berhembus, beberapa preman mulai merasa terganggu oleh keberadaan seorang supir perempuan yang seakan tak takut mati. Bagi Wulan, hidup bukan soal mencari nama besar. Ia hanya ingin bertahan, sekaligus menjaga kehormatan ayahnya yang sudah tiada. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, jalanan ini akan mempertemukannya kembali dengan bayang-bayang masa lalu. Dan saat hari itu tiba, Wulan sudah siap menghadapi semuanya, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Di balik kabin truk yang berderu di malam panjang, Wulan menggenggam erat setir, seakan menggenggam takdir. Hidupnya kini bukan hanya tentang perjalanan mengantar muatan, tapi perjalanan menemukan dirinya sendiri. Ia bukan lagi sekadar anak seorang preman. Ia adalah Wulan, darah Thohir yang masih hidup, perempuan yang akan mengguncang dunia jalanan lintas Sumatera. Jalan lintas Sumatera adalah nadi kehidupan. Truk-truk besar melaju siang dan malam, membawa muatan dari satu pulau ke pulau lain. Namun di balik hiruk-pikuk itu, jalanan ini menyimpan wajah gelap, preman pemalak, geng jalanan, dan perkelahian yang bisa pecah sewaktu-waktu. Wulan, sebagai seorang supir perempuan, harus menghadapi kerasnya dunia itu dengan kepala tegak. Setiap kali memasuki wilayah tertentu, ia tahu ada titik-titik rawan. Di sana, sekelompok pria akan menghadang truk, menuntut uang dengan ancaman. Banyak supir pasrah, tak ingin ribut. Tapi Wulan berbeda. Ia sudah kenyang melihat kekerasan sejak kecil, sehingga keberanian menjadi bagian dari dirinya. Suatu malam, di sebuah pos bayangan dekat jembatan tua, truk Wulan dihentikan oleh 3 pria mabuk. Mereka tertawa kasar, menyorotkan senter ke arah wajahnya. Supirnya cewek, bro. Wah, ini rejeki kita malam ini. Salah satu dari mereka berteriak. Mereka mengira Wulan mudah ditaklukkan hanya karena ia perempuan. Namun Wulan tetap tenang. Ia membuka pintu truk, turun dengan langkah mantap. Kalau mau uang, kerja sendiri. Jangan rampas dari orang yang banting tulang, katanya dingin. Para preman itu tertawa, tidak menyangka mendapat perlawanan. Salah satunya mencoba menarik lengannya, tapi justru dipelintir Wulan hingga menjerit kesakitan. Pertarungan kecil pun terjadi. Wulan bergerak cepat, menendang dan memukul dengan teknik yang ia pelajari sendiri dari masa kecil bersama Thohir.
Dua preman tumbang, sementara yang satunya lari terbirit-birit. Beberapa supir lain yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa ternganga. Malam itu, nama Wulan mulai diperbincangkan. Kabar cepat menyebar di kalangan sopir truk. Ada cewek supir, tapi jangan salah, dia bisa bikin preman kabur ketakutan, begitu cerita yang beredar. Meski sebagian menganggapnya berlebihan, sebagian lain sudah mulai percaya bahwa ada sosok baru di jalanan yang tak bisa diremehkan. Wulan tidak mencari pujian. Baginya, perlawanan itu adalah insting bertahan hidup. Tapi jauh di lubuk hati, ia merasakan ada kepuasan kecil, seolah ia berhasil menamparkan wajah masa lalu yang merenggut ayahnya. Dunia jalanan yang dulu menelan Thohir, kini berhadapan dengan dirinya. Malam demi malam, perjalanan truk menjadi saksi keberanian Wulan. Ia belajar membaca gerak-gerik orang, tahu kapan harus menghindar dan kapan harus melawan. Itu semua menjadikannya semakin terasah, semakin berbahaya bagi siapapun yang mencoba mengganggu. Dunia jalanan memang kejam, tapi Wulan sudah menjadi bagian dari kekejaman itu. Ia bukan lagi sekadar pengendara truk. Ia adalah pejuang yang melintasi setiap kilometer dengan harga diri dan dendam yang menyala di dalam dada. Dan dari balik gelap jalanan, ada mata-mata yang mulai memperhatikannya. Sisa-sisa kelompok Marzuki, yang tak pernah benar-benar hilang, mendengar nama Wulan. Bagi mereka, nama itu bukan sekadar rumor, tapi ancaman yang harus dipadamkan sebelum api membesar. Suatu sore di sebuah warung kecil pinggir jalan, beberapa supir duduk sambil berbincang. Obrolan mereka berputar-putar pada satu nama, Wulan. Ada yang kagum, ada yang masih heran bagaimana seorang perempuan bisa sekeras itu. Namun seorang supir tua mendadak berkata lirih, "Jangan salah, dia bukan perempuan biasa. Dia anaknya Thohir." Nama itu langsung membuat suasana hening. Thohir, meski sudah lama mati, masih diingat sebagai preman yang ditakuti sekaligus disegani. Banyak orang tahu bagaimana ia berkuasa di jalanan sebelum mencoba meninggalkan dunia itu demi anaknya. Dan sekarang, mendengar bahwa Wulan adalah darah daging Thohir, banyak yang merinding. Kabar itu menyebar seperti api. Preman-preman kecil yang dulu pernah berseteru dengan Thohir, mulai merasa was-was. Kalau benar dia anaknya Thohir, berarti dia bisa jadi lebih berbahaya, gumam seorang preman di sebuah pos. Nama Thohir masih memiliki bayangan gelap yang panjang, dan kini bayangan itu muncul dalam wujud seorang perempuan muda. Wulan sendiri tak pernah secara terang-terangan menyebut siapa ayahnya. Namun ia tidak bisa mencegah kabar beredar. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mendengar sendiri orang-orang membicarakannya. Hatinya bergetar, antara bangga dan sedih. Bangga karena Thohir masih dihormati, sedih karena nama itu selalu diingat dalam lingkaran kekerasan. Pada malam tertentu, saat ia berhenti di rest area, seorang supir tua menghampirinya. "Nak, kau mirip sekali dengan Thohir muda. Cara bicaramu, sorot matamu. Kau harus hati-hati, jalan ini penuh orang yang masih menyimpan dendam lama." Kalimat itu menusuk Wulan. Ia sadar, darah yang diwarisi bukan hanya keberanian, tapi juga warisan permusuhan. Beberapa preman mencoba menguji Wulan setelah tahu siapa dia. Mereka ingin tahu apakah anak Thohir benar-benar sekeras kabar yang beredar. Namun hasilnya justru memperkuat reputasi Wulan. Setiap kali ditantang, ia tidak mundur, dan setiap kali melawan, ia selalu meninggalkan kesan mendalam. Semakin lama, nama Wulan bukan hanya dibicarakan karena keberaniannya, tapi juga karena garis keturunan yang ia bawa. Ia dianggap pewaris tahta jalanan yang pernah dipegang Thohir. Meski ia sendiri tidak pernah bermaksud demikian, dunia jalanan sudah memberi label itu padanya. Di balik semua itu, ada rasa takut yang tumbuh di hatinya. Bagaimana jika semua ini membuat ia mengulang nasib ayahnya? Bagaimana jika dendam lama yang belum padam kembali menghancurkan hidupnya? Pertanyaan itu selalu menghantui setiap malam, meski ia tak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Namun Wulan tahu satu hal, ia tidak bisa lari dari bayangan Thohir. Nama ayahnya adalah beban sekaligus senjata. Dan cepat atau lambat, ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Di tempat lain, sisa-sisa anak buah Marzuki mulai merapatkan barisan. Mereka tidak bisa membiarkan anak Thohir tumbuh menjadi legenda baru. Dalam diam, mereka menunggu waktu untuk menguji seberapa kuat warisan darah yang mengalir di diri Wulan. Meski Marzuki sudah mati bertahun-tahun lalu, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Di kalangan jalanan,
ia masih dianggap simbol kebengisan. Banyak preman muda yang menjadikannya panutan, meski tidak pernah bertemu langsung. Dan yang lebih berbahaya, sebagian anak buahnya yang dulu kabur kini mulai muncul kembali. Mereka tidak sebesar dulu, tapi cukup untuk membuat resah. Beberapa kali terdengar kabar tentang kelompok misterius yang memalak dengan cara yang mirip gaya Marzuki. Brutal, tidak kenal ampun, dan suka meninggalkan tanda berupa coretan di tembok atau truk yang dirampas. Supir-supir senior yang mengenal gaya itu langsung tahu, bayangan Marzuki telah kembali. Wulan mendengar kabar itu ketika berhenti di sebuah pos pengisian. Seorang supir bercerita dengan wajah pucat, mereka bilang kelompok itu anak buah Marzuki yang tersisa. Katanya, mereka nyari anaknya Thohir. Jantung Wulan berdegup keras mendengar kalimat itu. Ia tahu waktunya semakin dekat. Bayangan masa lalu kembali menyiksa pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, wajah ayahnya yang bersimbah darah, suara tawa serak Marzuki, dan teriakan anak buahnya. Semua itu membuat Wulan semakin sulit tidur. Namun justru rasa takut itu yang ia ubah menjadi bahan bakar untuk terus maju. Ia mulai memperhatikan lebih hati-hati setiap perjalanan. Di setiap tikungan, di setiap pos bayangan, ia merasa ada mata yang mengintai. Meski begitu, Wulan tidak menunjukkan rasa gentar. Kalau mereka mencari aku, biarlah. Aku tidak akan lari, bisiknya pada diri sendiri. Di sebuah malam panjang, Wulan menemukan tanda coretan aneh di bak truknya setelah berhenti sejenak. Coretan itu berupa huruf M, yang dipenuhi goresan kasar. Ia tahu, itu bukan sekadar vandalisme. Itu adalah pesan bahwa bayangan Marzuki sudah melihatnya. Wulan duduk di kabin, menggenggam erat setir. Dalam hatinya, ada campuran rasa takut, marah, dan semangat membara. Ia sadar, ia tidak bisa menghindari masa lalu. Pertarungan Thohir dan Marzuki yang dulu menelan ayahnya kini siap diwariskan padanya. Namun berbeda dengan dulu, kali ini Wulan tidak sendirian sebagai gadis kecil tak berdaya. Ia sudah menjadi perempuan yang ditempa kerasnya dunia. Dan ia bertekad, jika bayangan Marzuki berani muncul di hadapannya, ia akan memastikan sejarah tidak lagi terulang sama. Di jalanan gelap itu, suara mesin truknya meraung, membelah malam. Wulan melaju, menantang bayangan yang mengintai. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat, aku anak Thohir, dan aku tidak akan kalah. Malam itu, Wulan melaju sendirian dengan muatan berat. Jalanan sepi, hanya ditemani suara mesin dan angin malam yang menyusup lewat jendela kabin. Di kejauhan, ia melihat bayangan beberapa pria berdiri di tengah jalan, menyalakan api kecil dari ban bekas. Jalan itu ditutup paksa, dan nalurinya langsung tahu, ini bukan hal biasa. 3 pria menghadang truknya. Mereka berpakaian lusuh dengan tatapan tajam. Salah satunya bersiul keras, menyuruh Wulan turun. "Hei, supir, turun. Kalau mau lewat sini, bayar dulu," teriaknya. Namun begitu melihat jelas wajah Wulan, mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata cewek. Wah, malam ini rejeki besar. Wulan turun perlahan, langkahnya tenang meski dadanya berdebar. Ia menatap tajam ketiga pria itu, sorot matanya tak kalah garang. "Kalau mau uang, jangan jadi sampah jalanan. Kerja sendiri, jangan rampas dari orang lain," katanya dingin. Kalimat itu membuat para preman naik pitam. Salah satu dari mereka maju, mencoba mendorong bahu Wulan. Namun ia justru dipelintir tangannya dan dihantamkan ke kap truk. Tubuh pria itu terjengkang, membuat 2 lainnya terkejut. "Anak Thohir," teriak salah satunya, seolah nama itu adalah kutukan yang menakutkan. Pertarungan pun pecah. Wulan menendang keras lawannya, lalu memukul dengan cepat, gerakan yang ia warisi dari ayahnya. Satu persatu tumbang, tersungkur di tanah. Nafas mereka terengah, tak menyangka perempuan itu bisa begitu ganas. Wulan berdiri tegak di depan mereka, wajahnya berkeringat, namun tatapannya dingin. "Sampaikan pada teman-temanmu, jalanan ini bukan milik kalian. Kalau berani, cari aku lagi. Aku tidak akan lari." Suaranya bergema di tengah malam, membuat ketiganya merinding. Para supir lain yang berhenti dari kejauhan hanya bisa terdiam menyaksikan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa rumor itu bukan omong kosong. Wulan benar-benar berani melawan preman jalanan. Malam itu, keberaniannya menjadi buah bibir yang menyebar semakin luas. Namun bagi Wulan, pertarungan itu hanyalah awal. Ia tahu masih ada yang lebih besar menunggunya.
Coretan tanda M di truknya bukan kebetulan. Ini semua hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Di dalam kabin, sambil kembali menghidupkan mesin, ia menatap jalan gelap di depannya. Aku sudah melangkah sejauh ini, tidak ada kata mundur, bisiknya. Suara mesin meraung, seolah menyatu dengan tekadnya yang semakin membara. Malam-malam setelah pertarungan itu, Wulan sulit tidur. Bayangan masa kecilnya kembali hadir. Ia melihat lagi wajah ayahnya yang berlumur darah di gudang tua. Ia mendengar lagi suara teriakannya, janji perlindungan yang tak bisa ditepati karena maut lebih cepat menjemput. Luka itu kembali terbuka, seakan baru terjadi semalam. Di balik keberanian dan ketegarannya, Wulan hanyalah seorang perempuan yang terluka. Ia sering duduk sendirian di kabin truk, menatap kosong jalanan gelap yang seakan tak berujung. Tangannya menggenggam erat setir, seolah di sanalah ia bisa merasakan kehangatan ayahnya kembali. Namun setiap kali ingatan itu datang, ia justru semakin bersemangat untuk bertahan. Kalau aku lemah, maka semua pengorbanan ayah akan sia-sia, katanya pada diri sendiri. Kata-kata itu menjadi mantranya setiap kali rasa takut mulai merayap. Pada suatu malam, ia berhenti di rest area. Beberapa supir menghampirinya, menawari makanan dan kopi. Mereka mulai melihat Wulan bukan lagi sebagai sekadar supir perempuan, melainkan sebagai simbol keberanian. Kau mengingatkan kami pada almarhum Thohir, kata seorang supir tua. Kalimat itu membuat dada Wulan sesak, antara bangga dan sedih. Tetapi tidak semua orang menyambutnya dengan kagum. Ada pula yang iri, yang merasa terhina karena keberanian mereka kalah dibanding seorang perempuan. Bisik-bisik mulai terdengar, jangan-jangan Wulan cuma beruntung. Kalau lawan preman betulan, dia pasti kalah. Wulan tidak peduli pada cemooh itu. Ia tahu, di jalanan, nama besar hanya bisa dipertahankan dengan keberanian, bukan kata-kata. Dan jika orang lain ingin mengujinya, ia tidak akan lari. Dunia ini keras, tapi ia lebih keras. Meski begitu, setiap kali ia menutup mata, wajah Marzuki selalu datang menghantui. Tawanya, suaranya, bahkan caranya menatap. Meski pria itu sudah mati, bayangannya tetap hidup. Wulan merasa seolah-olah takdir berusaha menariknya kembali ke masa lalu yang kelam. Ia tahu, bayangan itu hanya bisa diusir dengan satu cara, menghadapi warisan yang ditinggalkan Marzuki. Selama sisa-sisa kelompoknya masih berkeliaran, selama namanya masih bergaung di jalanan, luka lama itu tidak akan pernah sembuh. Di balik luka, tersimpan tekad baja. Wulan tidak hanya melawan preman, tapi juga melawan dirinya sendiri. Melawan trauma, melawan ketakutan, melawan masa lalu yang terus menjeratnya. Dan ia bersumpah, meski harus berdarah, ia tidak akan membiarkan sejarah merenggutnya lagi. Malam itu, dengan mata yang sembab, ia kembali menyalakan mesin truk. Jalanan panjang terbentang di depannya, seakan menguji apakah ia benar-benar siap menghadapi takdir. Kabar tentang Wulan semakin keras terdengar. Dari satu pos ke pos lain, dari warung kopi hingga terminal, namanya menjadi buah bibir. Ada yang menyebutnya pahlawan bagi para supir, ada pula yang menudingnya sebagai biang kerok masalah baru. Namun satu hal pasti, semua orang tahu nama Wulan. Para supir mulai merasa lebih tenang bila tahu Wulan melintas di jalur yang sama. Kalau ada dia, paling tidak preman mikir dua kali, kata seorang supir kepada kawannya. Kehadiran Wulan memberi harapan bahwa tidak semua harus tunduk pada pemalak jalanan. Namun di sisi lain, para preman mulai gusar. Beberapa pos bayangan kosong karena takut Wulan muncul tiba-tiba. Para pemalak merasa kewibawaan mereka runtuh. Masa kita kalah nama sama cewek? Teriak seorang preman di sebuah markas. Rasa malu itu berubah menjadi amarah yang perlahan membesar. Suatu malam, Wulan disapa oleh seorang supir tua yang sudah lama mengenal dunia jalanan. "Nak, kau tahu tidak? Suaramu sudah jadi gelombang. Nama Wulan sekarang menakutkan bagi preman, tapi menguatkan bagi kami. Hati-hati, karena semakin tinggi kau berdiri, semakin banyak yang ingin menjatuhkanmu." Kata-kata itu menjadi peringatan keras. Wulan tidak pernah mencari nama besar. Ia hanya ingin bertahan hidup, menjaga kehormatan ayahnya. Namun ia sadar, jalanan telah memberinya peran lebih besar dari yang ia bayangkan. Mau tidak mau, ia kini sudah menjadi simbol perlawanan. Para supir mulai menghormatinya. Mereka menawarinya makanan, kopi, bahkan tempat istirahat. Wulan merasa hangat di tengah kerasnya dunia.
Namun ia juga tahu, kehangatan itu rapuh, bisa pecah sewaktu-waktu jika dendam lama bangkit. Di balik semua kabar itu, kelompok bayangan yang mengaku pewaris Marzuki semakin sering dibicarakan. Mereka mulai menyebarkan ancaman, Wulan hanya anak kecil yang kebetulan keras. Kalau kami sudah turun tangan, dia tidak akan bertahan lama. Suara itu membuat banyak supir resah. Bagi Wulan, suara jalanan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menguatkan sekaligus membunuh. Dan kini, suara-suara itu mendorongnya semakin dekat pada pusaran konflik besar. Malam itu, ia menatap langit gelap dari kabin truknya. Kalau jalanan sudah memilihku jadi simbol, aku tidak bisa mundur, gumamnya. Suaranya tenggelam oleh deru mesin, tapi hatinya mantap. Ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menutup jalannya. Dan di kejauhan, para pewaris Marzuki mulai bergerak. Mereka menunggu saat tepat untuk meredam suara jalanan yang kini terlalu keras menyebut nama Wulan. Di sebuah warung remang di pinggir jalan lintas, sekelompok pria berkumpul. Wajah mereka keras, tatapan liar penuh dendam. Mereka adalah sisa-sisa kelompok Marzuki yang dulu tercerai-berai setelah kematiannya. Kini, mereka bangkit kembali dengan satu tujuan, menghabisi Wulan. Seorang pria berambut gondrong dengan bekas luka panjang di pipinya berdiri di tengah mereka. Namanya Rendra, salah satu tangan kanan Marzuki yang selamat dari pertempuran gudang bertahun lalu. Kalian dengar sendiri, nama Wulan makin besar. Kalau kita biarkan, semua orang akan lupa siapa Marzuki, katanya dengan suara serak. Para preman itu bergumam penuh amarah. Mereka tahu benar siapa Thohir dan siapa Wulan. Dendam lama yang belum terbayar kini membara lagi. Kita tidak hanya balas dendam. Kita rebut lagi jalanan ini. Kita buat nama Marzuki harum kembali. Teriak Rendra, membuat semua orang bersorak. Malam itu, rencana kelam disusun. Mereka akan mulai dengan menutup jalur strategis, memalak supir, dan menebarkan teror. Namun inti dari semuanya adalah satu, menjatuhkan Wulan, simbol yang kini berdiri di antara mereka dan kekuasaan. Kabar tentang gerakan itu cepat menyebar. Para supir mulai gelisah, banyak yang menolak melintas jalur tertentu. Nama Rendra kembali muncul di jalanan, menebar ketakutan sebagaimana dulu Marzuki lakukan. Wulan mendengar kabar itu dari seorang kawan supir yang hampir dirampok. Wajahnya menegang. Jadi benar, mereka belum habis, gumamnya lirih. Rasa takut bercampur dengan tekad. Ia tahu, lawannya kali ini bukan preman sembarangan. Ingatan tentang malam di gudang kembali menyeruak. Ia melihat lagi wajah ayahnya yang mati demi melindunginya. Dan kini, orang-orang yang sama muncul kembali, seolah takdir ingin menguji nyalinya. Namun kali ini berbeda. Wulan bukan lagi anak yang lemah dan ketakutan. Ia sudah tumbuh, ia sudah berdiri sendiri, dan ia punya alasan lebih kuat, menjaga nama ayahnya, serta membebaskan jalanan dari teror. Malam itu, ia duduk di kabin truk, menatap jalan yang sunyi. Kalau kalian benar-benar ingin membangkitkan nama Marzuki, maka kalian harus melewati aku dulu, katanya, matanya bersinar di bawah lampu jalan yang temaram. Pertarungan baru sudah di depan mata. Bayangan lama bangkit, dan Wulan tahu inilah perang yang tak bisa ia hindari lagi. Malam itu, Wulan melintasi jalan sepi di antara perkebunan sawit. Udara dingin menusuk, kabin truk terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, cahaya lampu dari motor-motor muncul dari belakang, semakin lama semakin mendekat. Naluri Wulan langsung berteriak, ini jebakan. 5 motor mengepung truknya, menyalakan lampu terang benderang hingga matanya silau. Mereka berteriak-teriak, menyuruh Wulan berhenti. Jalan sempit membuatnya sulit menghindar. Akhirnya, ia injak rem mendadak. Truk berhenti, dan suara tawa preman menggema di kegelapan. Rendra turun dari salah satu motor, wajahnya terlihat jelas diterangi lampu. Luka di pipinya semakin menambah kesan menyeramkan. Kau pikir bisa jadi pahlawan, Wulan? Kau hanya anak kecil yang kebetulan keras kepala. Malam ini, nama Thohir akan benar-benar mati bersamamu, katanya dingin. Wulan turun dari truk, tubuhnya tegang namun sorot matanya tak gentar. Kalau kau benar-benar lelaki, selesaikan ini tanpa membawa pasukan, jawabnya. Kalimat itu membuat beberapa preman tertawa, namun wajah Rendra berubah masam. Pertarungan pun pecah. Wulan melawan dengan sekuat tenaga, menangkis pukulan, menendang, dan menghindar. Namun jumlah mereka terlalu banyak.
Satu pukulan keras menghantam perutnya, membuatnya terjatuh. Rendra mendekat, menghunus pisau. Ayahmu mati di tangan Marzuki. Kini, kau akan mati di tanganku. Anggap saja ini hutang lama yang lunas, katanya dengan suara bergetar oleh amarah. Namun sebelum pisau itu menghujam, suara klakson keras terdengar. Dari kejauhan, beberapa truk datang beriringan. Para supir keluar sambil membawa kayu dan besi. Mereka berteriak lantang, Wulan tidak sendirian. Pertarungan berubah. Preman-preman kocar-kacir melawan puluhan supir yang datang membela. Rendra mengumpat, terpaksa mundur karena jumlah lawan yang tak seimbang. Namun sebelum pergi, ia menunjuk Wulan. Pertarungan kita belum selesai. Aku akan kembali, dan saat itu kau benar-benar mati. Malam itu, Wulan berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka. Namun di sekelilingnya, para supir menepuk bahunya. Mereka tahu, Wulan bukan lagi hanya seorang supir. Ia adalah simbol yang telah menyatukan mereka. Keesokan harinya, para supir berkumpul di sebuah warung kopi besar di pinggir jalan. Suasana berbeda dari biasanya, ada semangat baru yang tumbuh. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka bersama-sama mengusir preman semalam. Seorang supir tua menyalakan rokoknya, lalu berkata lantang, kita tidak bisa terus seperti ini. Preman semakin berani karena kita selalu sendiri-sendiri. Tapi lihat semalam, kalau kita bersatu, mereka lari terbirit-birit. Kalimat itu disambut anggukan setuju. Wulan duduk di antara mereka, tubuhnya masih sakit. Namun hatinya hangat. Ia merasa tidak lagi berjalan sendirian. Ada saudara-saudara jalanan yang siap membela, bahkan tanpa diminta. Kita kuat kalau bersama. Jangan biarkan satupun dari kita berjalan sendiri, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Dari momen itu, sebuah ikatan baru lahir. Para supir membuat kesepakatan untuk saling menjaga. Setiap ada ancaman preman, mereka akan berkabar dan datang membantu. Jalanan panjang itu tidak lagi terasa sunyi, karena ada persaudaraan yang mengikat mereka. Namun di balik semangat itu, Wulan tahu ancaman masih besar. Rendra tidak akan tinggal diam. Ia akan kembali, dan kali ini pasti dengan kekuatan lebih besar. Bayangan itu menghantui pikirannya setiap malam. Meski begitu, ia tidak menyesal. Wulan tahu, ayahnya pasti bangga melihatnya sekarang. Ia sudah tumbuh, bukan lagi anak yang hanya bisa diselamatkan. Kini, ia sendiri yang melindungi orang lain. Persaudaraan jalanan itu bukan hanya soal bertahan dari preman, tapi juga soal menjaga kehormatan. Setiap tetes keringat disetir, setiap perjalanan melelahkan, kini terasa lebih berarti. Mereka tidak hanya mengantar barang, tapi juga menjaga harga diri. Di antara asap kopi dan tawa lelah, Wulan menatap wajah-wajah yang sama kerasnya dengan jalanan. Mereka semua punya luka, punya cerita, tapi kini mereka punya satu tujuan. Dan itu membuatnya yakin, seberapapun kerasnya badai nanti, ia tidak akan sendirian lagi. Malam itu, sebelum tidur di kabin, Wulan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya keluarga besar di jalanan. Namun jauh di tempat lain, Rendra dan kelompoknya mulai menyusun rencana lebih kejam. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam sunyi di sebuah gudang tua di tepi kota, Rendra duduk sambil menyalakan rokok. Asap mengepul di wajahnya yang penuh dendam. Di depannya, beberapa preman baru direkrut, anak-anak muda yang haus uang dan kekerasan. Kalian dengar baik-baik, suaranya berat, yang kita lawan bukan sekadar supir. Dia darah Thohir. Kalau kita biarkan, jalan ini akan benar-benar lepas dari tangan kita. Salah satu anak buahnya bertanya ragu, tapi, Bang, banyak supir yang sudah ikut sama dia. Apa kita sanggup? Rendra menatap tajam, lalu menamparkan meja. Kita sanggup. Supir cuma berani kalau ramai. Kalau sendirian, mereka tikus. Kita yang macan. Di dalam hatinya, Rendra tak hanya ingin menguasai jalan, tapi juga membalas dendam pribadi. Luka di pipinya adalah saksi malam di gudang ketika ia kabur, sementara Marzuki dan Thohir mati. Dendam itu tidak pernah padam. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Seorang supir yang dikenal dekat dengan Wulan ditemukan babak belur di pinggir jalan, nyaris mati. Di tubuhnya tertulis dengan cat semprot, "Giliranmu, Wulan." Berita itu menyebar cepat. Suasana kembali mencekam, supir-supir gelisah. Mereka mulai takut keluar malam, beberapa memilih berhenti narik truk untuk sementara.
Jalanan kembali dikuasai teror. Wulan mendengar kabar itu, matanya merah menahan amarah. Mereka mulai berani melukai orang tak bersalah. Kalau aku diam, ini tak akan pernah berhenti, gumamnya. Ia pergi ke makam ayahnya malam itu. Dengan suara lirih ia berjanji, "Ayah, dulu kau mati melindungiku. Sekarang, aku akan hidup untuk melindungi mereka. Aku tidak akan biarkan namamu diinjak-injak." Angin malam berhembus pelan, seolah membalas ucapannya. Wulan menggenggam tanah pusara itu erat-erat. Hatinya semakin bulat, ia akan menghadapi Rendra, tak peduli apapun risikonya. Jalan menuju pertarungan akhir mulai terbuka. Darah lama yang tertumpah kini menuntut balasan. Malam itu, sebuah rapat besar digelar. Puluhan supir berkumpul di halaman kosong dengan lampu seadanya. Mereka duduk melingkar, wajah penuh kecemasan. Salah satu supir tua berkata, "Kalau kita terus dikejar, kita tidak akan bisa hidup tenang. Kita harus melawan balik." Namun ada juga yang ragu. Tapi Rendra itu bukan orang biasa. Anak buahnya banyak, senjatanya lengkap. Apa kita sanggup? Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar. Wulan akhirnya berdiri di tengah lingkaran. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku tahu kalian takut. Aku juga takut. Tapi kita tidak bisa terus sembunyi. Jalan ini adalah rumah kita. Kalau kita biarkan mereka menguasai, anak-anak kita pun akan tumbuh dalam teror." Mata para supir menatapnya. Ada api yang perlahan menyala. Kata-kata Wulan membangkitkan keberanian yang sempat padam. "Kita tidak berjuang hanya untuk diri kita. Kita berjuang untuk keluarga yang menunggu di rumah, untuk nama baik kita, dan untuk generasi setelah kita," lanjutnya. Suasana mulai berubah. Satu persatu supir berdiri. "Kalau kau di depan, Wulan, aku ikut," kata seorang pria muda. "Aku juga ikut," sambung yang lain. Hingga akhirnya hampir semua orang berdiri, sorak-sorai menggema di halaman itu. Malam itu, mereka sepakat melawan balik. Rencana dibuat, jalur dipetakan, dan setiap orang mendapat tugas. Mereka bukan lagi hanya supir, mereka adalah pejuang jalanan. Wulan merasakan beban berat di pundaknya, tapi juga kekuatan baru. Ia bukan lagi hanya pewaris Thohir, tapi pemimpin yang berdiri di tengah kawan-kawan. Namun jauh di seberang kota, Rendra juga mempersiapkan pasukan. Pisau, rantai, bahkan senjata api rakitan dipersiapkan. Pertempuran besar tinggal menunggu waktu. Dan semua orang tahu, api yang sudah menyala ini tak akan padam sebelum salah satu benar-benar hancur. Hari itu tiba. Malam pekat menyelimuti jalan lintas yang sepi. Dari dua arah, dua rombongan besar bergerak. Satu rombongan supir dipimpin Wulan, membawa kayu, besi, dan tekad baja. Di sisi lain, Rendra dan pasukannya datang dengan tawa bengis, senjata berkilat di tangan. Pertemuan terjadi di sebuah jembatan tua. Angin malam bertiup kencang, seakan ikut menegangkan suasana. Rendra berdiri paling depan, menatap Wulan dengan tatapan penuh benci. "Akhirnya kita bertemu lagi. Malam ini kau akan menyusul ayahmu." Wulan tak gentar. Ia maju selangkah, matanya menatap lurus. "Ayahku mati sebagai lelaki. Bagaimana denganmu, Rendra? Kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik nama Marzuki." Bentakan itu membuat suasana pecah. Dua kelompok saling berlari, suara teriakan menggema, benturan besi melawan besi, jeritan dan darah tumpah di jembatan tua itu. Wulan berhadapan langsung dengan Rendra. Pertarungan mereka sengit, pukulan demi pukulan saling menghantam. Rendra mengeluarkan pisau, mengayunkannya cepat. Wulan nyaris terkena, namun berhasil menangkis dengan besi di tangannya. Sementara itu, para supir bertarung habis-habisan. Mereka mungkin bukan petarung terlatih, tapi semangat persaudaraan membuat mereka bertahan. Beberapa jatuh, beberapa berdarah, tapi mereka terus melawan. Di tengah pertempuran, Rendra berhasil melukai lengan Wulan. Darah mengalir, namun ia tetap berdiri. "Kau pikir ini cukup menghentikanku? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur," teriaknya sambil menghantam wajah Rendra. Pisau terlepas dari tangan Rendra. Keduanya kini bertarung dengan tangan kosong, dipenuhi amarah dan dendam lama. Malam itu, jembatan berubah jadi lautan api dan darah. Dan semua orang tahu, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup dari pertarungan itu. Pertarungan semakin brutal. Nafas Wulan tersengal, darah mengalir di pelipisnya. Namun sorot matanya tetap menyala. Rendra, dengan luka di sekujur tubuh, masih berdiri penuh kebencian.
Kau tidak pantas hidup. Darah Thohir harus dihapus dari jalan ini. Wulan menahan sakit, lalu menjawab dengan suara bergetar, kau salah. Darah Thohir tidak akan pernah mati. Karena aku berdiri di sini, melawanmu, demi semua orang yang kau sakiti. Dengan sisa tenaga, Rendra menyerang lagi. Namun kali ini, Wulan berhasil mengunci lengannya dan menghantamkan tubuh Rendra ke pagar jembatan. Dentuman keras terdengar. Rendra terhuyung, hampir jatuh ke sungai di bawahnya. Dengan wajah penuh darah, Rendra masih tertawa. Kau pikir kau pemenang? Aku akan selalu kembali, seperti bayangan, katanya sambil mencoba bangkit. Namun Wulan tidak memberi kesempatan. Dengan satu pukulan terakhir, ia menghantam dada Rendra keras-keras. Tubuh pria itu terlempar ke belakang, jatuh ke arus sungai yang deras, hilang ditelan kegelapan malam. Suasana hening sesaat. Para preman tersisa melihat pemimpin mereka tumbang, lalu satu persatu mundur, melarikan diri. Sorak kemenangan dari para supir menggema di jembatan, meski tubuh mereka penuh luka. Wulan berdiri di tengah, terengah, tubuhnya nyaris roboh. Namun hatinya terasa ringan. Dendam lama akhirnya tuntas. Nama Thohir dibersihkan malam itu. Air mata menetes di pipinya. Ia menatap ke langit malam, berbisik, ayah, kau lihat, kan? Aku sudah membalaskanmu. Malam berdarah itu menjadi saksi, bahwa keadilan kadang hanya bisa ditegakkan dengan darah dan nyawa. Fajar menyingsing, cahaya keemasan perlahan menembus kabut di jalan lintas. Suasana sunyi, hanya sisa darah dan bekas pertempuran di jembatan menjadi saksi apa yang terjadi semalam. Para supir berkumpul, beberapa merawat luka, beberapa hanya duduk diam menatap langit. Wulan berdiri di tengah mereka, meski tubuhnya lemah, wajahnya tegak. Ia sudah bukan sekadar supir, bukan sekadar anak Thohir. Ia kini simbol perlawanan. Seorang supir tua menghampirinya. Kau tahu, Wulan, kau sudah membuat kami semua percaya. Jalan ini kini milik kita, bukan milik mereka. Suaranya bergetar, penuh haru. Wulan hanya tersenyum tipis. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Kita yang menjaga jalan, kita yang melawan, kita yang menang. Hari-hari setelah itu, keadaan mulai berubah. Preman yang tersisa tercerai-berai, sebagian kabur, sebagian ditangkap aparat. Jalan lintas yang dulu mencekam kini perlahan kembali aman. Namun Wulan tahu, perjalanannya belum selesai. Jalan selalu keras, selalu ada ancaman baru. Tapi kali ini, ia tidak takut lagi. Ia punya saudara, ia punya persaudaraan jalanan. Di malam tenang, Wulan kembali ke makam ayahnya. Ia berdiri lama, menatap nisan yang sederhana. Ayah, aku sudah menepati janjiku. Jalan ini bebas. Aku akan terus menjaga, selama aku bisa. Angin berhembus lembut, seolah menjawab ucapannya. Wulan tersenyum, lalu berbalik, melangkah menuju truk tuanya yang setia menunggu. Dan di bawah cahaya senja yang indah, Wulan kembali menghidupkan mesin. Jalan panjang terbentang di depannya. Kini bukan lagi jalan penuh ketakutan, tapi jalan baru, jalan kebebasan yang lahir dari darah, air mata, dan keberanian. Setiap jalanan punya ceritanya, dan kisah Wulan bukan hanya tentang dendam, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan. Ingat, sekeras apapun jalan, selalu ada cahaya bagi mereka yang berani berdiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.